Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi fisiologi sistem persepsi sensorik atau panca indera, atau ada juga yang menyebut dengan penginderaan. Baik, komponennya apa saja sih? Komponennya ada penglihatan, yaitu mata, kemudian ada pendengaran dan keseimbangan, yaitu pada telinga, kemudian ada pengecapan pada lidah, dan perabaan pada kulit. Nah, untuk penginderaan, jadi bola mata kita itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan terluar, kemudian ada lapisan kedua, kemudian ada lapisan terdalam. Lapisan terluar itu terdiri dari sklera. Selanjutnya ada kornea yang masuk ke bagian lapisan terluar. Kemudian ada lapisan kedua itu ada koroid, kemudian ada iris, kemudian ada pupil. Kemudian untuk lapisan terdalam ada retina yang mempunyai pembuluh darah arteri dan pena retinalis sehingga bola mata teraliri oleh darah. Nah, selain dari ketiga lapisan terdahulu yang tadi sudah Ibu jelaskan, terdapat pula ada pada mata kita ada lensa kristalina, aqueous humor, vitreous humor. Kemudian ada media penglihatan seperti kornea, aqueous humor tadi. Komponen-komponen tadi kalau misalnya terjadi kerusakan bisa menyebabkan gangguan penglihatan sampai ke kita tidak dapat melihat. Kemudian terdapat pula bintik kuning pada mata atau yang disebut dengan popea nasal. Selain dari popea nasalis, terdapat juga popea centralis, kemudian popea medialis. Komponen ini adalah tempat penerima benda yang dilihat oleh mata, karena di tempat ini terdapat sel kerucut di dalam popea itu sendiri. Kemudian juga terdapat sel batang. Nah, sel batang ini tersebar di retina sebagai organ yang peka terhadap cahaya. Yang selanjutnya, selain dari bintik kuning, terdapat juga bintik buta pada mata. Kemudian sel batang juga terdapat pada mata. Kemudian pada retina terkenal dengan teori duplicitas karena mekanisme pengatur penglihatan senja dan malam hari itu terdapat pada retina. Kemudian sel batang dan sel kerucut disarapi oleh saraf. Selain saraf optik, ada juga saraf kranial yang lainnya yang bisa membantu pengoperasian dari gerakan bola mata. Kemudian bola mata dipegang oleh 2 macam otot, yaitu otot rectus, kemudian ada otot oblik. Ke yang selanjutnya kita ke indera pendengaran dan keseimbangan, yaitu telinga Jadi telinga ini dipersarapi oleh saraf kranial ke-8. Kemudian bunyi merupakan vibrasi getaran di udara yang hanya dapat didengar oleh telinga manusia antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian vibrasi berjalan melalui udara, dan manusia itu mempunyai kekuatan individu untuk mempersepsi suara. Kemudian persepsi manusia terhadap suara itu keras tergantung dari amplitudo suara tinggi, tergantung dari frekuensi, kualitas bunyi, itu yang mempengaruhi pendengaran pada manusia. Kemudian secara anatomi telinga terbagi atas 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap dan mengarahkan gelombang suara. Ada lorong atau liang telinga yang terdapat rambut halus. Jadi di liang telinga itu terdapat rambut halus dan kelenjar lilin atau minyak atau yang disebut dengan sebaceous. Ada juga gendang telinga atau membran timpani. Kemudian getaran pada membran timpani akan diteruskan oleh osikula auditiva menuju sel pendengaran. Nah, untuk sel pendengaran itu sering disebut dengan organ korti. Itu untuk telinga luar. Yang selanjutnya ada telinga tengah, terdiri dari tulang pendengaran, malleus, incus, ada juga stapes atau malas martil.
ya, landasan atau sanggurdi. Selanjutnya, telinga dalam terdiri dari dua ruangan yang berhubungan satu dengan lainnya. Ruangan yang tidak teratur yang disebut dengan labirin atau oseosa, atau juga disebut dengan rumah siput, dan kanalis semicircularis. Oke, selanjutnya bunyi dapat didengar manusia melalui transmisi getaran bunyi yang terdiri dari satu transmisi udara. Jadi prosesnya sumber suara, getaran udara, lanjut ke daun telinga, lubang telinga, membran timpani, ada getaran, lanjut ke osikula auditiva, selanjutnya ke perilim, lanjut lagi ke membran basalis bergetar, ada getaran pada membran basalis, kemudian lanjut ke organ korti yang juga akan bergetar, kemudian lanjut lagi ke saraf auditorius sehingga muncullah persepsi bunyi. Jadi kita bisa mendengarkan suara apa. Oke, jadi kita tahu suara apakah itu. Oke, yang selanjutnya yang kedua ada transmisi tulang. Jadi transmisi tulang ini atau disebut dengan kraniotimponal, ya. Jadi ada getaran berjalan melalui penghantar tulang, selanjutnya getaran sumber suara, lanjut lagi menggetarkan tulang kepala, lanjut lagi menggetarkan perlim pada skala vestibulis, selanjutnya ke skala timpani dan penghantaran udara. Selanjutnya penghantaran melalui tulang dapat dilakukan dengan percobaan Riemann, sedangkan penghantaran bunyi kemudian dilanjutkan melalui udara dapat dilakukan dengan percobaan Weber. Weber ini adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk mendengarkan bunyi itu sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya ada kecepatan penghantaran suara terbatas. Makin tambah usia makin berkurang daya tangkap suara atau bunyi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau di lorong telinga itu mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar lilin atau minyak. Nah, rambut-rambut halus itu melindungi lorong telinga dari kotoran atau debu atau hewan kecil, sementara kelenjar lilin bisa bercampur dengan kotoran akan membentuk suatu materi yang lunak dan mudah dibersihkan dengan cotton bud atau alat pembersih telinga. Selanjutnya kita ke indera penciuman. Indera penciuman terletak pada rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyerap kotoran yang masuk melalui sistem pernapasan. Tingkatan rongga hidung terdiri dari air enteric atau aliran udara, interior nasal konka, middle nasal, superior nasal, serabut akar, dan jaringan. Selain dari serabut akar, terdapat juga jaringan saraf penciuman. Selanjutnya saraf penciuman ada saraf kranial 1 olfaktori yang berfungsi untuk mendeteksi bau-bauan yang masuk melalui hirupan napas. Selanjutnya, manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, tetapi mempunyai suatu kemampuan yang ditentukan oleh prinsip komposisi. Organ pembau hanya memiliki 7 reseptor, namun dapat membedakan 600 aroma yang berbeda. Ya. Kemudian wanita lebih dalam membau, maksudnya lebih dalam membaui sesuatu karena superior nasal konka pada wanita lebih luas sehingga lebih bisa mendeteksi aroma. Nah, kemampuan membaui setiap individu berbeda tergantung dari yang pertama susunan rongga hidung, yang kedua variasi fisiologis, yang ketiga konsentrasi bau dan spesies. Selanjutnya kita ke indera pengecap. Indera pengecap terletak pada lidah. Lidah merupakan suatu rawan atau kartilago yang akarnya tertanam pada bagian posterior rongga mulut. Pada lidah terdapat puting-puting pengecap yang dapat mendeteksi segala macam rasa. Ada rasa manis. Rasa manis ini terdapat pada ujung lidah. Rasa asin samping lidah kiri dan kanan agak ke depan. Rasa asam samping lidah kiri dan kanan agak ke belakang. Kemudian rasa pahit itu terdapat pada pangkal. Jadi rasa pahit itu terdapat pada pangkal lidah. Sedangkan bagian tengah lidah merupakan rasa pedas. Jadi yang suka makan seblak, yang suka makan bakso pedas, nah itu yang berfungsi sehingga kita bisa merasakan pedas itu yaitu bagian tengah lidah. Kemudian pedasnya pun bermacam-macam.
Ya, pedas pun mempunyai rasa pedas manis, pedas asin, pedas asam, dan pedas pahit. Untuk menghindari kerusakan saraf pengecap, dianjurkan tidak memakan atau meminum yang terlalu panas. Kemudian yang selanjutnya kita ke indera peraba. Indera peraba ini yaitu kulit. Nah, untuk anatominya kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama ya. Jadi ada epidermis pada kulit, ada dermis, dan ada subcutaneous atau subkutan. Nah, pada dermis terdapat kelenjar dan saluran keringat. Ada juga rambut halus, folikel rambut dan akar rambut, kelenjar sebaceus. Kemudian sementara pada bagian subcutaneous terdapat pembuluh darah, saraf kutaneus, dan jaringan otot. Kemudian yang selanjutnya ada sensasi somatis mengacu pada sensasi di permukaan kulit. Kemudian saraf sensorik hanya mengacu pada sistem indera peraba. Nah, kulit berfungsi sebagai yang pertama mekanoreseptor, berkaitan dengan tekanan, cubitan, pukulan, pijatan, tekanan. Nah, kalau dicubit, mekanoreseptor yang berfungsi sehingga kita bisa merasakan sakit ketika bisa merasakan sakit ketika dicubit. Kemudian termoreseptor. Nah, untuk termoreseptor ini kita bisa merasakan yang namanya panas dan dingin karena ada termoreseptor pada kulit. Kemudian ada kemoreseptor berkaitan dengan rasa asam, basa, dan garam. Nah, kemudian ada yang keempat, reseptor nyeri atau sakit berkaitan dengan mekanisme protektif untuk tubuh kita. Bagaimana kita mengatasi nyeri, bagaimana kita mengatasi sakit, ya, itu reseptor daripada indera peraba yang bekerja. Kemudian pada kulit juga terdapat beberapa reseptor yang dapat mendeteksi sesuatu. Apakah sesuatu itu? Nah, misalnya dengan epidermis terdapat Merkel disc yang bisa mendeteksi sentuhan orang yang kita tidak kenal, mendeteksi sentuhan orang yang kita kenal yang disebut dengan Meissner. Kemudian pada dermis terdapat reseptor rupinis yang mendeteksi rasa panas, ya. Kemudian ada reseptor N-Krauss yang mendeteksi rasa dingin, serta Pachynis corpuscle yang mendeteksi tekanan atau pijatan. Kemudian yang selanjutnya ada juga reseptor yang terdapat seluruh bagian dari kulit tubuh yang disebut dengan free nervous ending. Kalau tulisannya tuh free nerve ending yang mendeteksi rasa nyeri atau sakit sehingga kita bisa merasakan ketika kita tertusuk jarum. Ya, jadi karena ada free nerve ending, jadi kita bisa mendeteksi bahwasannya kita itu tertusuk jarum atau kena api gitu ya. Oke, itu saja pembahasan untuk sistem persepsi sensori. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya seperti itu. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalaupun misalnya mau kurang jelas dari penjelasan ibu, boleh teman-teman baca referensi yang teman-teman punya gitu ya. Demikian, itu saja dari ibu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.